Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Adakah di antara kalian yang izin? Semoga kita semua selalu sehat dan berada dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah yang pertama, anak-anak dapat menyebutkan bentuk-bentuk interaksi sosial. Yang kedua, kalian dapat mengklasifikasikan bentuk-bentuk interaksi sosial. Dan yang ketiga, dapat membuat PowerPoint yang berisi gambar atau foto tentang 3 contoh bentuk interaksi sosial asosiatif dan 3 contoh bentuk interaksi sosial disosiatif yang ada di lingkungan sekitar. Sebelum melanjut pada materi, Ibu mau bertanya tentang materi minggu lalu, yaitu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. Apakah anak-anak masih ingat apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi sosial? Ya, pintar sekali. Ada 6 faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. Yang pertama, ada imitasi, sugesti, identifikasi, simpati, empati, dan motivasi. Interaksi sosial dapat terjadi dimanapun dan kapanpun. Kalian dapat melihat seseorang atau sekelompok orang melakukan interaksi baik di jalan, di sekolah, di pasar, dan di mana saja melakukan interaksi sosial. Mereka berinteraksi dalam bentuk yang beraneka ragam. Ada beberapa bentuk interaksi sosial dalam masyarakat. Yang pertama, interaksi sosial asosiatif. Nah, interaksi sosial asosiatif adalah interaksi sosial yang terjadi apabila seseorang atau sekelompok orang melakukan interaksi sosial yang mengarah pada kesatuan pandangan. Interaksi sosial asosiatif terdiri dari 4 macam, yaitu yang pertama, kerjasama, yang kedua, akomodasi, yang ketiga, asimilasi, dan yang keempat, akulturasi. Kerjasama adalah usaha bersama seseorang atau sekelompok orang untuk mencapai tujuan bersama. Nah, dalam masyarakat Indonesia, kerjasama ini dikenal dengan gotong royong. Nah, untuk contoh dari kerjasama, yang pertama bisa masyarakat bergotong royong membangun jembatan, siswa-siswi bekerja sama dalam membersihkan sekolah. Bentuk interaksi sosial asosiatif yang kedua yaitu akomodasi. Akomodasi adalah cara manusia untuk meredakan pertentangan. Akomodasi merupakan cara menyelesaikan pertentangan tanpa menghancurkan lawan. Dalam pelaksanaannya, akomodasi memiliki beberapa bentuk, yaitu mediasi, konsiliasi, toleransi, stalemate, dan adjudikasi. Bentuk interaksi sosial asosiatif yang ketiga yaitu asimilasi. Asimilasi adalah proses membaurnya 2 kebudayaan, di mana dalam proses ini menghilangkan ciri khas dari kebudayaan asli sehingga membentuk kebudayaan baru. Cara-cara bertindak dalam menghadapi perbedaan ini yaitu bertujuan untuk mencapai kesatuan dalam pikiran dan pandangan. Contoh dari asimilasi yaitu warga Tiongkok yang sudah lama tinggal di Indonesia akhirnya bisa menggunakan bahasa Indonesia, bisa berbahasa Indonesia dengan sangat fasih. Namun, dialek yang mereka gunakan tidak lagi asli karena sudah bercampur dengan bahasa Indonesia. Contoh lagi dalam segi makanan, seperti bakso. Bakso sebenarnya adalah makanan khas Tiongkok yang dibawa ke Indonesia. Kemudian diolah oleh masyarakat Indonesia, disesuaikan dengan kebudayaan masyarakat Indonesia karena mayoritas dari masyarakat Indonesia beragama Muslim, sehingga bahan asli yang awalnya menggunakan daging babi diganti menggunakan ayam, sapi, dan sebagainya yang kemudian lama-kelamaan diakui sebagai makanan khas Indonesia. Bentuk interaksi sosial asosiatif yang keempat yaitu akulturasi. Akulturasi adalah pembauran antar 2 kebudayaan tanpa menghilangkan ciri khas budaya asli. Akulturasi ini terjadi apabila suatu kebudayaan tertentu bertemu dengan kebudayaan asing.
Unsur kebudayaan asing itu lambat laun diterima tanpa menghilangkan unsur kebudayaan masyarakat itu sendiri. Bentuk interaksi sosial yang kedua yaitu interaksi sosial disosiatif. Interaksi sosial disosiatif ini terjadi apabila seseorang atau sekelompok orang melakukan interaksi sosial yang mengarah pada konflik dan merenggangnya solidaritas kelompok. Interaksi sosial disosiatif ini terdiri dari 3 bentuk, yaitu kontravensi, kompetisi, dan pertentangan. Kompetisi adalah suatu proses di mana seseorang atau sekelompok orang yang saling bersaing untuk mendapatkan keuntungan melalui bidang-bidang kehidupan tertentu. Contohnya dalam meraih gelar juara, kesuksesan, sebuah piala, dan hadiah. Untuk mendapatkannya, seseorang harus bersaing antara satu dengan yang lain. Nah, dalam persaingan ini ada 2 jenis, yaitu persaingan pribadi dan persaingan kelompok. Contoh dari persaingan pribadi itu seperti persaingan tunggal putra ataupun putri dalam pertandingan bulu tangkis. Sedangkan persaingan kelompok itu seperti pertandingan sepak bola, pertandingan bola voli, pertandingan basket antar kelompok A dan kelompok B. Bentuk interaksi sosial disosiatif yang kedua yaitu kontravensi. Kontravensi adalah sikap mental yang tersembunyi terhadap kepribadian orang lain atau terhadap kebudayaan suatu golongan tertentu. Contohnya, semisal OSIS di sekolahmu mempunyai suatu rencana, namun kelasmu kurang setuju dengan rencana tersebut, sehingga muncullah rasa tidak suka ataupun benci, namun masih disembunyikan. Ada juga contoh dalam bidang politik seperti calon pemimpin daerah yang menyampaikan suara di depan masyarakat. Di depan masyarakat mereka terlihat akrab, namun di belakangnya pasti ada rasa tidak suka dari sifat calon pemimpin daerah tersebut. Bentuk interaksi sosial disosiatif yang ketiga yaitu pertentangan atau konflik. Pertentangan adalah suatu proses di mana individu atau kelompok berusaha mencapai tujuannya dengan cara menentang pihak lawan disertai dengan ancaman dan kekerasan. Konflik atau pertentangan ini dapat mengakibatkan harta benda hancur, kebahagiaan keluarga terampas, terenggutnya banyak nyawa secara paksa, dan masih banyak kerugian yang disebabkan oleh pertentangan atau konflik. Contoh dari pertentangan atau konflik itu seperti demo yang hingga menyebabkan rusaknya fasilitas umum, ataupun bisa juga pertentangan konflik antar umat beragama hingga menyebabkan rusaknya fasilitas peribadatan, dan lain sebagainya. Sampai di sini materi yang dapat Ibu sampaikan. Kesimpulan pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah bentuk-bentuk interaksi sosial ada 2, yaitu bentuk interaksi sosial asosiatif dan bentuk interaksi sosial disosiatif. Bentuk interaksi sosial asosiatif terdiri dari kerjasama, akomodasi, asimilasi, dan akulturasi. Sedangkan bentuk-bentuk interaksi sosial disosiatif terdiri dari 3 bentuk, yaitu kompetisi, kontravensi, dan pertentangan. Dan untuk penugasan, Ibu minta kalian membuat PowerPoint yang berisi foto atau gambar tentang 3 contoh bentuk interaksi sosial asosiatif dan 3 contoh bentuk interaksi sosial disosiatif yang ada di lingkungan sekitar kalian. Sekian pembelajaran pada pertemuan kali ini. Ibu harap kalian tetap semangat belajar meskipun di tengah pandemi, jaga selalu kesehatan. Sekian yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.